Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast ini akan membahas terkait dengan kesehatan secara keseluruhan di Puskesmas Rarang, baik itu dari kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, juga kebijakan-kebijakan yang ada di internal Puskesmas itu sendiri. Selain itu juga beberapa program yang ada di Puskesmas Rarang yang masyarakat harus tahu, itu kami sampaikan dalam Prima Podcast ini. Dalam episode kali ini kita kedatangan bisa dibilang senior saya ini. Ini Mas Ari. Siap, Mas Agil. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Agil sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kalau sama-sama sehat jadi auranya semakin positif ya Mas ya? Semakin fresh. Siap. Siap. Nah, mungkin kita perlu perkenalan dulu nih Mas Ari. Oh siap. Terkait dengan ya sehari-hari Mas Ari di Puskesmas. Siap. Terus jadi saya sedikit nervous ini Mas Ari karena beliau ini sudah sering sekali podcast, saya tonton videonya. Jadi justru hostnya ini yang nervous ini. Siap. Tapi ya semoga saya bisa mengimbangi Mas Ari. Siap, mungkin bisa pengenalan dulu Mas Ari. Ucapan terima kasih Pak Agil. Siap. Diberikan ruang kepada saya. Perkenalan dulu nggih. Nama saya Ari Irawan. Biasa dipanggil di sini bersama teman-teman Ari. Kalau udah di luar biasa dipanggil Pak Ari. Oh siap. Bahasa anunya ya, panggilan ininya. Siap. Terkait tentang profesi, saya adalah perawat di sini, perawat pelaksana, dan bukan cuma, alhamdulillah diberikan tanggung jawab bukan cuma sekedar kesehatan jiwa, panggil. Siap. Saya juga sekaligus konselor HIV juga di sini dan juga vaksinator untuk imunisasi rutin. Alhamdulillah lah. Jadi diberikan ada ruang ya. Jadi ada 4 tadi, ini ada 4. 3 Pak Agil. Ada 3 ya tanggung jawabnya. Siap. Alhamdulillah. Berarti ini tidak diragukan lagi. Amin. Siap Pak Agil. Nah, untuk kali ini mungkin kita bermula dari jiwa dulu. Siap. Karena beberapa juga request dari masyarakat juga terkait dengan kesehatan jiwa ini Mas Ari. Sebelum jauh nih Mas Ari kita membahas terkait dengan kesehatan jiwa, mungkin saya mau tanya apa sih sebenarnya kesehatan jiwa itu sendiri Mas Ari? Siap. Baik Pak Agil, terkait tentang kesehatan jiwa yang memang program ini merupakan program yang benar-benar memang masyarakat harus tahu juga, harus memahami. Betul. Terkait tentang pengertian program kesehatan jiwa ini adalah merupakan kondisi individu yang mampu dan memiliki mental yang sejahtera. Mas Agil mampu menghadapi stresornya dan bisa mengatasi dengan coping namanya Mas Agil. Coping. Apa itu coping? Mempertahankan diri sendiri. Karena dengan kita bisa mengontrol coping itu otomatis dengan sendirinya tingkat normal dalam aktivitas itu bisa untuk kita beraktivitas secara normal. Ya, dengan tingkat coughing yang tidak bisa terkontrol itu yang mengakibatkan terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu bisa ringan, sedang dan berat. Bermacam-macam ya. Iya, berbagai macam. Mungkin itu saja dulu untuk analisanya. Nah, menarik sih ini. Jadi harus dapat mengontrol coughing. Iya. Ketika coughing ini tidak terkontrol, itu justru akan menyebabkan. Iya, betul. Oke, menarik. Nah, mungkin itu dari segi teori sedikit. Nah, program-program atau kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Mas Ari untuk menangani kesehatan jiwa ini itu apa saja? Baik Pak Agil, terkait tentang kegiatan-kegiatan yang memang sudah terlampir juga di RPK. Kaitannya tentang penekanan juga yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan kesehatan jiwa ini, yang sekarang ini kami juga melakukan prioritas yaitu screening dini
Screening dini. Ya, Oke. screening dini ini dari mulai usia 15 tahun ke atas Mas Agil. 15 Ya, tahun. itu untuk remaja, untuk Oke. sekolah kita lakukan screening untuk apa? Untuk mendeteksi psikis adik-adik kita dan Adik-adik. masyarakat kita juga. Di Posyandu juga kita lakukan seperti itu, Mas Agil. Jadi di sekolah, di posyandu Iya. juga, mulai dari usia 15 tahun. 15 tahun ke atas. Oke. Dan kita juga lakukan screening ini di Posyandu. Oke. Ya, jadi untuk mendeteksi kualitas psikis dari adik-adik kita maupun masyarakat kita. Yang lansia juga perlu kita lakukan screening dengan keluhan-keluhan gastritis berulang-ulang, itu kita curiga ada gangguan jiwa yang terganggu. Berarti itu salah satunya Salah ya? satunya. Siap. Ketika di screening, Mas Ari, berarti terus ditemukan tadi misalnya salah Iya. satu Iya. ada gejala. Nah itu berarti dari Mas Ari sendiri merujuk atau mengedukasi Ya. langsung atau bagaimana? Siap. Mas Ari? Sesuai dengan regulasi yang sudah kami dipaparkan oleh programmer jiwa kita yang di kabupaten, Siap. bila kita menemukan di saat kita melakukan screening baik di sekolah ataupun di Posyandu, Pak Agil, Yes. itu kita harus merujuk ke dokter yang ada di puskesmas kita. Oke. Bagaimana untuk menentukan borderline-nya yang terdeteksi di saat kita melakukan screening itu, nanti untuk penilaiannya sudah jelas. Nanti akan dilakukan dan terdiagnosa oleh dokter yang ada di puskesmas. Pak Agil. Seperti itu, Pak Agil. Jadi ini perpanjangan tangan berarti ya. Siap. Program ini untuk turun ke lapangan, turun Siap. ke sekolah, turun ke posyandu. Ketika ditemukan dirujuk tetap oleh Siap. dokter. Jadi ditangani oleh dokter juga. Iya. Siap. Karena ranahnya dokter juga yang Dokter. mendiagnosa, Pak Agil. Siap Mas Ari. Nah, kaitannya dengan jenis-jenis kan nggak semuanya ada yang parah, ada yang ini. Jenis-jenis gangguan siap. jiwa itu apa aja Mas Ari? Siap. Banyak jenisnya juga yang akan saya mungkin paparkan di Siap. sini, yang sering kita temukan di sini. Oke. Pak Agil, contohnya seperti ada namanya somatik, Pak Agil. Somatik ini apa? Dia merasa sakit terus-terusan. Sedangkan bisa dikatakan ya lumayan lebay lah. Tapi sebenarnya itu cuma sekedar Drama. kita berikan motivasi saja dan dukungan dari keluarga. Itulah sebenarnya pentingnya di kesehatan jiwa ini, Pak. Oke. Tidak cukup dengan rasa solidaritas kita kepada pasien itu tidak cukup. Kita harus bermitra dengan keluarga agar supaya bagaimana emosionalnya. Oke. Biar ada dukungan, Pak Gil. Bukan cuma sekedar obat saja kalau gangguan jiwa ini. Dan ada juga namanya ansietas. Ansietas ini perilaku cemas berlebihan, Bang. Oke. Yang belum terjadi maupun yang sekarang kita lakukan itu sudah merasa cemas, aktivitas terganggu dengan pikiran-pikiran cemas seperti itu, Pak Gil. Depresi juga termasuk kita. Kalau ini familiar nih. Iya, familiar. Dari mana kita tahu depresi itu? Kalau dia sudah lebih senang mengurung diri selama 1 bulan lebih, itu sudah kita Termasuk. curiga, Pak Gil. Dan harus masyarakat, bila menemukan masyarakatnya seperti itu, harus dilaporkan ke puskesmas terdekat untuk kita melakukan screening, Pak Agil. Demi kebaikan. Demi juga. kebaikan. Oke. Dan mudah-mudahan ada upaya untuk kita menangani hal-hal seperti itu untuk lebih baiknya, maksudnya, Pak Agil. Lebih cepat, lebih baik ya Iya. kita untuk melaporkan. Iya, psikotik akut. Kalau sudah psikotik akut, takutnya nanti ada gangguan depresi yang lebih parah lagi, Pak Agil. Nanti Jadi ya, sulit disembuhkan. iya, nanti akan muncul rasa RBD, rencana bunuh diri itu yang bahaya, Pak Agil. Nah, itu dia tuh yang kita tidak harapkan, Mas Ari. Iya, dan di wilayah kita sudah yang pribadi menemukan di saat saya screening Yes. masyarakat kita ada yang punya rencana bunuh diri. Astaga. Iya. Jadi hal-hal seperti ini untuk masyarakat, Pak Gil, Iya, betul. bisa dilaporkan. Cari saya di Puskesmas Sarang, Pak Ari mungkin yang familiar, mungkin teman-teman tahu, bisa, Pak Gil. Mungkin ada informasi dari teman-teman, bisa. Begitu, Pak Gil. Jadi lebih cepat, lebih baik dalam penanganan Siap. ini, Mas Ari. Oke, Mas Ari. Nah, kaitan dengan itu tadi semua terkait dengan jenis-jenis. Nah, sebenarnya mungkin apa himbauan buat masyarakat di rumah, Mas Ari, sehingga kalau misalnya sudah ada tanda-tanda Siap. cemas berlebihan tadi kan, yang ada sedikit drama tadi, mungkin apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita di rumah tentunya. Mungkin banyak yang menonton ini, Mas Ari, siap. sehingga mereka tahu nih harus bagaimana ketika ada tanda-tanda ini, apalagi misalnya
mohon maaf misalnya ada orang tua terus melihat anaknya depresi karena kan berbagai masalah sekarang pada usia 15 tahun ke atas ini Mas Ari. Nah mungkin bisa berbagi tips sedikit Mas Ari kepada pemirsa di rumah. Terus terkait dengan pencegahan itu juga mungkin mereka tidak perlu khawatir misalnya kalau diperiksa oleh Mas Ari ini kan kalau misalnya diperiksa oleh Mas Ari takutnya mereka tersinggung, wah saya dikira stigmanya. Iya, jadi mungkin bisa disampaikan. Siap. Mas Ari silakan Mas. Oke baik Pak Gil. Jadi stigma negatif terkait tentang gangguan jiwa itu memang masyarakat lazim saja sih masyarakat berasumsi seperti itu. Tapi memang itu adalah merupakan kita anggap saja sebagai penyakit-penyakit biasa, Mas Agil. Jangan terlalu kita menjustis bahwa gangguan jiwa itu adalah buruk, bukan. Jadi tipsnya ya akan kembali ke coughing itu sendiri, Mas Agil. Bagaimana caranya kita mempertahankan diri sendiri di saat kita menghadapi masalah apapun. Kita harus bisa namanya soft care-nya untuk perawatan diri kita, Mas Agil. Seperti misalnya mandi, makan, minum sendiri yang teratur. Di saat kita punya masalah, kan ada saja. Iya, oke. Orang yang punya masalah kehilangan uang 100.000, contohnya. 100.000. Ada yang dampaknya mengurung diri. Betul. Ada yang dampaknya biasa-biasa saja. Aktivitas akan terganggu bila coughing-nya begitu, maksud saya. Tidak bisa kontrol coughing-nya. Iya benar, jadi justru kadang malas makan, nggak bisa. Oh gitu. Iya, jadi saya semakin paham juga nih. Sama-sama belajar lah. Siap Mas Ari. Oh gitu, oke. Terus Mas Ari. Iya, ada namanya ADL juga, Active Video Lab-nya. Bagaimana seperti bisa melakukan aktivitas seperti menyapu, mencuci. Hal-hal positif. Mencuci itu kan sudah terlihat, berarti dia bisa mengontrol coughing-nya sendiri, Mas Agil. Kalau sudah dia bisa ada masalah sedikit, mulai sudah terpuruk, kita juga tidak boleh menjustis. Sebelum kita melakukan screening awal. Tapi sudah itu merupakan tanda-tanda. Iya, Mas Agil, yang harus kita perhatikan di saat masyarakat melaporkan kondisi masyarakatnya seperti itu. Oke. Siap. Menarik. Terus ada lagi Mas Ari? Dan kebetulan Mas Agil sedikit. Kami juga di Puskesmas Rarang sudah melakukan Desa Sehat Siaga Jiwa. Desa Sehat Siaga Jiwa. Itu apa tuh Mas Ari? Itu DSSJ lah. Itu memang program kami usulan dari kabupaten juga untuk kita memberikan pemahaman untuk lintas sektoral terkait tentang kader kita, mitra kita. Yang ada di wilayah kerja Puskesmas Rarang. Untuk apa? Misalnya masyarakat bingung nih, Pak Gil, kayak tadi kita bahas dari awal, orang depresi, orang ngamuk-ngamuk, dan mereka bingung harus lapor kemana? Harus lapor kemana? Melalui media ini. Salah satunya melalui podcast. Mungkin di kolom komentar kan bisa Mas Ari. Bisa. Bagaimana caranya? Laporkan ke Kadus, misalnya bingung, Kadusnya melaporkan ke kami selaku Programa Jiwa di Puskesmas Rarang, Pak Ari lah begitu Pak Gil. Oke. Mungkin ada solusi atau bantuan sesuai dengan regulasi yang ada, kami akan bantu. Tuh Pak Gil. Siap Mas Ari. Menarik sekali nih berarti. Amin, mudah-mudahan. Programnya ada. Jadi nggak perlu harus ke puskesmas langsung Mas Ari. Jadi dari dusun, Kadus nanti akan melaporkan ke Mas Ari. Iya begitu. Siap. Daging semua nih Mas Ari. Salah satu episode yang paling daging nih, yang paling saya suka ini, favorit saya nih. Dan nggak cukup sekarang aja nih Mas Ari. Jadi kalau bisa nanti kalau ada kesempatan lagi, mampir lagi ke Prima Podcast. Siap Mas Ari, demi masyarakat Puskesmas Rarang. Siap. Kalau gitu saya ucapkan makasih Mas Ari. Siap Pak Gil. Jangan kapok-kapok mampir ke sini. Matur tampiasih. Siap, sama-sama Mas Ari. Mudah-mudahan tetap sehat hostnya. Amin. Sama Mas Ari juga ya. Siap. Amin. Siap. Nah, begitu pemirsa perbincangan kita dengan programmer jiwa. Ya, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan hari ini, dan ini merupakan pelajaran buat kita semua. Dan alhamdulillah dengan channel podcast ini ilmu-ilmu atau informasi-informasi dari Mas Ari tadi bisa tersampaikan secara maksimal oleh masyarakat, bisa diproses secara maksimal dan bisa diterapkan juga. Amin. Kalau begitu pemirsa, kami berdua undur diri.
Sampai ketemu di episode-episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mas Ari, makasih. Siap. Thank you, Pak.